ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, pada hari ini kita sudah berada di tahun baru Hijriyah. Kita kemarin malam sudah masuk tanggal 1 dan sekarang hitungannya sudah masuk tanggal 2. Karena kalau hitungan kalender Hijriyah itu kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah masuk hari berikutnya, begitu. Berbeda dengan kalender Masehi. Maka kita para jamaah yang ulun muliakan, kaitan dengan kalender Hijriyah atau tahun baru Hijriyah ini, sebagai seorang muslim sudah semestinya bagi kita untuk berbangga dengan kalender kita ini. Ya, kalender Hijriyah ini. Ya, kenapa? Ya karena pertama ini milik kita umat Islam, yang dimana awal hitungan dari kalender Hijrah itu adalah dihitung dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, kenapa itu yang dijadikan sebagai awal permulaan kalender Hijriah? Karena dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, itu awal mula kemenangan Islam itu sendiri. Awal mula kemudian Islam itu memancar cahayanya dari kota Nabi Al-Madinah An-Nabawiyah menuju seluruh penjuru dunia sampai ke negara kita ini. Ya, itu awal mulanya adalah dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Makanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau yang pertama kali menetapkan kalender Hijriah ini. Ya, beliau pertama kali yang menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender kita umat Islam, begitu. Maka oleh karena itu berbanggalah kita dengan kalender ini.
Ya, karena ini milik kita umat Islam, di mana permulaan kalender Hijriah itu berawal dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Begitu pula, ya, kenapa kita harus berbangga dengan kalender Hijriah ini? Karena ibadah-ibadah kita umat Islam itu semuanya kaitannya dengan kalender Hijriah. Ya, kita kalau mau puasa Muharram, puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Apakah tanggal 9 dan 10 bulan Juni ataukah Januari? Enggak. Yang kita lihat bulan Muharramnya. Ya, di tanggal 9, tanggal 10 di bulan Muharram ini kita sunnah puasa Tasu'a sama Asyura namanya. Ya, di mana puasa pada hari Asyura itu kata Nabi SAW akan bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Maka nanti usahakan 2 hari kita puasa, tanggal 9, tanggal 10. Ya, kalaupun kada mampu tanggal 9, minimal tanggal 10 puasa hari Asyura. Begitu pula ya hari-hari yang lainnya, ya Idul Fitri, Idul Adha, semuanya kita lihat pada kalender Hijriah, nggak bisa dilihat pada kalender Masehi gitu. Ya, begitu pula puasa-puasa sunnah yang lainnya, Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di tiap bulan. Itu paling afdolnya pada tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Ya, Muharram, Safar dan seterusnya itu. Jangan dilihat dari kalender Januari, Februari. Ya, nggak pas dia, nggak bersesuaian dia, begitu. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ibadah-ibadah kita umat Islam itu kaitannya adalah dengan kalender Hijriah ini. Makanya ya semestinya bagi kita di rumah kita itu ya hendaknya ada kalender Hijriah itu. Sebagian kita kadang yang ada di rumah kita cuman kalender Masehi aja. Sehingga kita nggak tahu ya kapan Ayyamul Bid, kapan ini nggak tahu kita. Padahal itu ampun kita umat Islam, milik kita. Ya, nah maka ini ya harus kita berbangga dengannya. Bahkan ada sebagian dari kaum muslimin kalau kalender Masehi Januari Februari itu luar kepala dia bulan-bulannya. Tapi kalau kalender Hijriah kada hafal bulannya. Ya, insyaallah kita di sini semua hafal lah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ya Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu harus luar kepala kita. Karena ini milik kita umat Islam. Ya, jangan sampai yang Masehi kita Masya Allah hafal betul bulan-bulannya. Ya, tahu betul tanggalnya. Giliran kalender Hijriah sama sekali kada tahunya. Salah kayak gitu ya. Kemudian juga ya para jamaah yang ulun muliakan, kita tatkala memasuki tahun baru Hijriah seperti ini, semestinya baik kita untuk kembali mengintrospeksi diri. Kembali melakukan muhasabatun nafs. Ya, kita hitung-hitung diri kita. Kita introspeksi diri. Kita setelah berlalu 1 tahun di Hijriah ini seperti apa kita? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada tahun yang lalu itu lebih banyak? Ataukah justru banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan? Ya. Nah, kemudian pada tahun ini mari kita berbenah diri. Mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena orang yang bahagia, orang yang sukses,
Ya, itu kata Al-Qur'anul Karim, bahkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hari esoknya lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang pekan berikutnya lebih baik daripada pekan kemarin. Yang bulan berikutnya lebih baik daripada bulan kemarin. Bahkan tahun berikutnya lebih baik daripada tahun kemarin. Itu tanda-tanda orang sukses. Ya, dunia apalagi akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap dari kalian, masing-masing dari kalian itu melihat apa yang sudah berlalu. Ya, untuk kebaikannya di esok hari. Jadi muhasabah yang sudah berlalu diintrospeksi untuk kemudian melakukan perbaikan di hari berikutnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk terus kita mengintrospeksi diri, muhasabatun nafs. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang jenius, orang yang pintar dari umatku adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri. Orang yang selalu melakukan muhasabatun nafs. Orang yang selalu sibuk menghitung ya keburukannya sendiri, bukan sibuk menghitung keburukan orang. Sibuk dengan kekurangannya sendiri, sibuk dengan aibnya sendiri. Terus dia muhasabah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Ini kata Nabi SAW orang yang pintar. Ya, dia terus bermuhasabatun nafs, introspeksi diri, dan terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Semakin kita dekat ajal kita, semakin kita perbaiki diri kita. Ya, makanya termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sayyibuz zani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dibenci oleh Allah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat itu adalah as-sayyibuz zani. Orang yang sudah tua tapi masih terjerumus ke dalam maksiat, bahkan ke dalam zina, naudzubillah. Harusnya kan makin dekat kematian, makin dia berbenah diri, makin dia perbaiki dirinya. Harusnya begitu. Ya. Jadi ulun-ulangi kata Nabi SAW, orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang sukses dari umatku adalah orang yang selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Semakin dekat ajalnya, dia semakin perbaiki dirinya. Semakin dia berbenah diri. Dia jadikan hari-hari berikutnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu orang yang pintar. Ya, dan ini juga ucapan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah, maksudnya introspeksilah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Nah, ini pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kita agar kita di dunia ini selalu ya menyibukkan diri dengan aib kita, kekurangan kita. Ya, kadang ada sebagian orang giliran aib kekurangan saudaranya tahu semua dia. Ya. Bahkan pemimpinnya
Ya, presidennya habis dijelek-jelekin, diumbar aib pemimpinnya, kekurangan pemimpinnya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, khususnya di zaman sekarang ini, di hari-hari sekarang ini. Ya, presiden kita begitu banyak orang menjelek-jelekkannya di media sosial. Ya, perbaiki diri Anda aja dulu lah. Ya, nggak usah terlalu tinggi sampai jelek-jelekin pemerintahannya. Ya, benahi diri dulu lah. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu loh. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuzan. Ya, sibukkan diri kita dengan aib-aib kita. Jangan sampai seperti pepatah orang mengatakan semut di seberang sana itu dia lihat, gajah di depan matanya nggak lihat dia. Artinya apa? Aib saudaranya, ya walaupun kecil itu tahu semua. Dia kisahkan sana sini, diceritakan sana sini, dia share sana sini di media sosial. Naudzubillah. Giliran aibnya, kekurangannya, cacatnya seorang, kada tahunya. Ini ciri-ciri orang celaka kayak gitu. Ya, maka hati-hati kita dari memiliki sifat dan sikap seperti itu. Ya mari, ya di awal tahun ini, ya para jamaah yang ulun muliakan, kita ya berusaha introspeksi diri, berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk menjadikan tahun yang baru kita masuki ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, begitu. Karena sekali lagi itulah dia tanda-tanda orang yang sukses, tanda-tanda orang yang bahagia, ya baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita akan memasuki bab baru, itu bab yang ke-55. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang fadlul buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Itu bab tentang keutamaan seorang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena rindu kepadanya. Itu bab yang barusan kita selesai darinya. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru, itu fadluz zuhdi fid dunya wal hathu 'ala taqallul minha wa fadlul faqri. Jadi beliau itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberi nama bab ini dengan bab keutamaan bersikap zuhud terhadap dunia. Begitu pula anjuran agar kita ya tidak bermewah-mewahan dengannya, tidak rakus dengan dunia itu, dan keutamaan orang yang fakir, yang ditakdirkan dalam kondisi fakir atau miskin. Dari sini Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau mengawali bab ini dengan memberi muqaddimah. Ya, kata beliau, qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah fi Madarijis Salikin. Berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, wal Qur'anu mamlu'un min at-tazhid fid dunya wal ikhbar bi khassatiha. Jadi kata beliau, Al-Quran itu penuh dengan dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Wal ikhbar bi khassatiha. Begitu pula Al-Quran itu penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang hinanya dunia ini. Wa qillatiha wa inqita'iha. Begitu pula Al-Quran penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang sedikitnya dunia itu dibanding dengan akhirat. Ya, begitu pula dalam Al-Quran
banyak dalil-dalil yang mengabarkan kepada kita bahwasanya ya dunia itu cepat atau lambat akan terputus. Wa sur'atu fanaiya, dan akan cepat fana. Ya. Ya sebagaimana semua kita sudah menyadari, dunia ini adalah negeri yang fana. Ya. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan. Ya. Enggak ada orang yang kekal di dunia ini. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan ya dunia ini seperti seseorang yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Ya, berteduh setumat kemudian untuk melanjutkan perjalanannya. Itu menuju negeri yang hakiki. Negeri nan abadi, itu negeri akhirat. Maka Al-Quran penuh dengan dalil-dalil yang mengabarkan kepada kita tentang kefanaan dunia ini. Wat-targhibu fil akhirah. Begitu pula Al-Quran penuh dengan dalil-dalil yang memotivasi kita ya dengan akhirat. Wal ikhbar bi syarafiyah wa dawamiyah, dan kabar tentang mulianya negeri akhirat. Kabar tentang abadinya negeri akhirat. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَقَامَ فِي قَلْبِهِ شَاهِدًا يُعَايِنُ بِحَقِيقَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُؤْثِرُ مِنْهُمَا مَا هُوَ أَوْلَى بِالْإِيثَارِ. Kata beliau, dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu faham betul tentang hakikat dunia dan akhirat. Ya. Ketika Allah menjadikan si hamba itu tahu betul negeri ini, negeri dunia ini adalah negeri yang fana. Sedangkan akhirat adalah negeri yang hakiki, negeri nan abadi. Sehingga dia pun lebih mengutamakan yang abadi daripada yang fana. Itu ciri tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya itu. Ya, ketika si hamba itu kemudian menyadari akan fananya dunia dan abadinya akhirat, sehingga dia pun ya terus berusaha mengejar akhiratnya. Dunia dia kejar juga, tapi sibuknya dia dengan dunianya itu tidak menjadikan dia lupa dengan akhirat. Selalu akhirat terdepan bagi dia. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya peringatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Akan tetapi kalian justru mendahulukan dunia, padahal akhirat itu lebih baik. Padahal akhirat itu lebih kekal bagi kalian. Ya, kita ya para jamaah yang Allah muliakan, di dunia ini umur kita rata-rata ajar Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Sedangkan akhirat itu abadi, nggak ada ujungnya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Hajj, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Dia satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Berarti kalau 60 sampai 70 tahun itu di akhirat cuma berapa jam? Ya silakan dibagi saja. Jadi di akhirat satu hari, di dunia itu ya 1000 tahun. Nanti di akhirat cuma beberapa waktu saja. Nah, kalau kita benar-benar berakal, benar-benar ya mencari kebaikan, harusnya kita lebih mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Ya, harusnya kita lebih mendahulukan yang abadi daripada yang fana. Ya, walaupun kemudian yang kita saksikan kenyataannya terbalik. Ya, banyak orang-orang gara-gara
sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhirat. Saking sibuknya mencari rizki, lupa kepada sang pemberi rizki, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu kata beliau di sini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jadi di antara tanda ya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari hambanya adalah ketika Allah menjadikan si hamba itu faham betul ya hakikat dunia dan akhirat, sehingga dia pun lebih mendahulukan akhiratnya dibanding dunianya. Kemudian beliau menyebutkan di sini ucapan Ibnul Qayyim juga, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ru'ahu yaqul az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah wal wara' tarku ma takhafu min dararihi fil akhirah. Ini kata Ibnul Qayyim, aku mendengar dari guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau berkata, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ini kan pembahasan kita bab tentang zuhud. Nah, apa definisi dari zuhud? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat nanti. Itu definisi zuhud kata beliau. Walaupun itu sesuatu yang halal. Ya. Tapi ketika dia tahu ini yang halal ini ya ada nggak manfaatnya untuk akhirat saya? Kalau ternyata nggak ada, dia tinggalkan. Itu orang zuhud kata ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika dia ingin membeli sesuatu misalnya, dia pikirkan ini ada nggak manfaatnya di akhirat? Ataukah hanya akan memperlambat hisab saya di akhirat? Ya, kalau ternyata nggak ada, bahkan justru memperberat urusannya, hisabnya di akhirat, dia tinggalkan. Ya, misalnya dia punya duit 10 juta atau 10 juta, taruh misalnya 1 juta, dia mau beli pakaian misalnya, ada ya baju satu ini setel harganya 1 juta, dia punya duit 1 juta, dia pikir 1 juta memang bagus bajunya, tapi ada ya baju 500.000 itu pun ya sudah cukup bagus gitu. Ya beli jubah misalnya. Hanya apa dia lakukan? Ya kalau beli 1 juta ini sebenarnya halal-halal saja, boleh-boleh saja. Tapi takutnya nanti itu akan berat hisabnya di akhirat. Maka dia beli yang misalnya 500.000, mungkin 500.000 dia infakkan fisabilillah untuk akhiratnya misalnya. Itu bentuk kezuhudan juga. Ya. Itu diantara bentuk zuhud juga. Jadi zuhud itu juga bukan berarti kita tinggalkan dunia itu seluruhnya. Kemudian pakai baju yang compang-camping, yang sobek-sobek. Ya enggak begitu-gitu juga namanya zuhud itu ya. Ya. Dia mengambil dari dunianya seperlunya. Yang lebih, yang akan memberatkan urusannya di akhirat dia tinggalkan. Itu hakikat dari zuhud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, walaupun itu halal-halal saja. Kemudian kata beliau wal wara', sedangkan wara', jadi ada namanya zuhud, ada namanya wara'. Sedangkan wara' itu apa kata beliau? Tarku ma takhafu dararu fil akhirah. Ketika Anda meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan akhirat Anda, itu wara'. Ya. Kita meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita nanti di akhirat.
Ya contoh sederhana misalnya. Ya, duitnya dia bawa duit ke masjid misalnya. Ya, bawa duit. Ya, kemudian pas pulang dari masjid sampai rumah dia masukin tangan ke sakunya, kok nggak ada duitnya, hilang gitu. Ya, akhirnya dia pun cari di jalan misalnya, dia ketemu duit, ya sama jumlahnya dengan duitnya dia, cuman dia takut, jangan-jangan ini bukan duit saya, ya bisa jadi ini duit orang. Akhirnya dia tinggalkan karena khawatir dia salah. Ya, bisa jadi itu duitnya dia atau mungkin duit orang. Dia takut kalau saya ngambilnya ini kayaknya bukan punya saya. Akhirnya dia tidak ambil, takut itu akan membahayakan akhiratnya. Ya, nah itu namanya warok. Seorang meninggalkan sesuatu ya karena khawatir itu akan memudaratkan akhiratnya. Walaupun seandainya dia ambil itu ya boleh-boleh saja. Karena dia mungkin yakinnya itu 80% itu duitnya dia. Tapi karena masih ada keraguan-raguan, udah dia tinggalkan aja. Khawatir nanti akan memudaratkan akhiratnya gitu. Misalnya ya. Nah, jadi itu. Jadi ulangi, zuhud itu adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Sedangkan wara itu adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Kemudian ada definisi lain dari zuhud. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan az-zuhdu ala thalathati awjuh. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, zuhud itu ada 3 tingkatan. Ya, silahkan kita lihat kita ini berada di tingkatan yang mana. Pertama, tingkatan yang pertama kata beliau, dan ini tingkatan yang paling rendah. Itu apa? Tarkul haram. Itu ketika seseorang meninggalkan yang haram-haram. Wa huwa zuhdul awam. Kata beliau, Imam Ahmad. Dan ini zuhudnya keumuman manusia. Zuhudnya orang-orang awam, kata beliau. Kalau ini memang zuhud yang wajib. Yang gak bisa enggak. Ya, kita dalam kehidupan di dunia ini harus meninggalkan harta-harta haram. Ya, meninggalkan misalnya duit hasil riba, hasil transaksi riba, ya duit korupsi, ya duit nipu orang, ya atau ada orang ngasih dia harta, tapi harta itu hasil curian, maka dia wajib menolaknya. Karena itu harta haram. Ya, dia tahu orang itu hasil jual narkoba misalnya, dikasih dia harus menolaknya. Karena itu duit haram. Nah, zuhud seperti ini kata Imam Ahmad, ini zuhdu al-awwam. Zuhud yang levelnya paling rendah, dan ini memang zuhud yang wajib. Nggak bisa enggak, harus kita lakukan zuhud seperti ini. Itu kita meninggalkan harta-harta haram yang ada di dunia ini. Kemudian naik ke level berikutnya dari zuhud, yang kedua adalah tarkul fudul minal halal wa huwa zuhdu al-khawas. Yaitu zuhudnya orang tatkala dia meninggalkan yang lebih dari yang halal, lebih dari apa yang dia butuhkan. Nah, ini zuhudnya orang yang lebih khusus lagi. Ya, zuhudnya lebih tinggi daripada yang tadi. Ya contohnya sampai kita sebutkan tadi di awal. Jadi dia ngambil dari dunia ini seperlunya saja. Ya, dia punya duit 1 juta tadi. Dia beli
apa yang perlunya saja dari dunia ini, sisanya dia sedekahkan fisabilillah. Nah, ini zuhudnya orang yang khawas, kata beliau. Kemudian ada yang paling tinggi lagi, itu tarku ma yushgilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Itu ketika seseorang meninggalkan segala sesuatu yang akan menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zuhudnya orang-orang arifin, orang-orang level tinggi. Jadi apapun yang bisa menyibukkan dia dari Allah, menyibukkan dia dari ibadah, dia akan tinggalkan. Ya, dia ingin fokus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau level ini memang ya hampir jarang orang bisa sampai. Kalau yang kedua masih mungkin. Dia hanya ambil seperlunya dari dunia, sisanya dia infakkan fisabilillah. Kalau yang ketiga ini zuhudnya orang-orang level arifin, level tinggi, ya, para nabi dan seterusnya. Makanya lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau imam zuhad, imamnya orang-orang zuhud. Ya, beliau harta itu lewat begitu saja. Bahkan beliau pernah jadi, ketika beliau jadi imam sholat, ya, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Nabi berdiri keluar dari masjid. Para sahabat heran, numben-numben Nabi SAW seperti ini. Gak lama kemudian Nabi SAW datang. Kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat supaya gak penasaran. Ya, tadi saya ketika sholat, saya itu teringat di rumah itu masih ada harta yang belum saya sedekahkan. Dan itu mengganggu saya. Makanya saya selesai salam langsung keluar, saya sedekahkan baru saya balik lagi. Lihat, Rasulullah SAW. Ya. Jadi harta itu lewat begitu saja. Padahal Nabi kita SAW kalau mau kaya mudah. Nah, beliau pada saat haji wada, ya, beliau membawa hewan hadi, hewan sembelihan, berapa ekor unta? 100 ekor. Ya, beliau bawa untuk disedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang, ya, di hari-hari beliau itu nggak ada makanan yang bisa dimakan. Pernah beliau di satu pagi nanya kepada istri-istri beliau, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kata istri-istri Nabi SAW, nggak ada ya Rasulullah. Kita nggak punya apa-apa hari ini. Kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu saya hari ini puasa. Seperti itu Rasulullah SAW. Bahkan beliau SAW dan keluarga beliau pernah 1 bulan cuman makan al-aswadain, ya, air putih sama kurma, selama 1 bulan. Ya, dapurnya Nabi SAW nggak ngepul sama sekali asapnya. Nggak masak selama 1 bulan, cuma makan air sama kurma. Seperti itu Nabi kita SAW, manusia yang paling mulia. Ya, imamnya orang-orang yang zuhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mungkin nggak bisa lah seperti beliau. Ya, kalau kita bisa pada level yang kedua ini, cuma ngambil secukupnya dari dunia ini. Ya, kalaupun nggak bisa, minimal level yang paling rendah dari itu. Hindari semua harta-harta haram, apapun bentuknya. Kalau ini memang wajib, harus kita lakukan. Ya, apapun bentuk harta haram itu, hasil riba, hasil nipu, hasil korupsi. Ada orang ngasih kita duit haram, duit dari penjualan barang-barang haram, tolak semua. Ya, jangan sampai kita isi perut kita, ya, dengan barang-barang haram. Jangan sampai kita kasih istri dan anak-anak kita dari duit-duit haram, sehingga itu akan merusak diri kita, merusak keluarga kita dan seterusnya. Nah, itu dia 3 tingkatan zuhud, kata Al-Imam Ahmad, ya, bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau mengawali bab-bab yang beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan bab yang beliau sebutkan. Adapun ayat yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Jadi ibarat perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit, lantas kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadikan tanah subur, kemudian tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, ya, lantas darinya manusia makan, darinya hewan-hewan makan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Sehingga tatkala kemudian tanaman-tanaman itu lagi subur-suburnya, lagi indah-indahnya untuk dipandang, ataha amruna lailan aw naharan faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams. Jadi ketika lagi subur-suburnya, lagi hijau-hijaunya tumbuh-tumbuhan itu, lagi nyaman-nyamannya dipandang, tiba-tiba datang, ya, urusan kami, datang, ya, angin yang musim yang merusak itu semua tumbuhan-tumbuhan tersebut, ya, sehingga kami jadikan tumbuhan-tumbuhan yang tadinya hijau subur itu seperti disabit, seperti tidak pernah tumbuh sebelumnya, langsung kering kerontang, ya, hilang semua, seperti tidak pernah tumbuh. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami merincikan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, di sini para jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perumpamaan dunia ini, ya, yang enggak lama, yang setumat saja. Ya. Ibarat seorang yang memiliki tanaman yang hijau, yang nyaman dipandang, tiba-tiba datang, ya, hama mungkin, atau datang musim yang menjadikan itu semua kemudian kering kerontang, menguning dan seterusnya, sehingga seolah-olah tidak pernah tumbuh sebelumnya. Seperti itulah perumpamaan dunia ini. Enggak lama, ya, pada akhirnya semuanya akan fana. Ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ayat yang kedua yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan 46. Ya, mirip dengan ayat tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Dan berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah, sehingga kemudian air itu bercampur dengan, ya, tanah sehingga menjadikan dia subur, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian tidak lama tumbuhan itu menjadi menguning, kering kerontang. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat,
Dan sungguh amal soleh yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, khairun amala, itu adalah sebaik-baik harapan bagi seorang hamba. Nah, di sini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, memberikan perumpamaan kepada kita tentang kehidupan dunia. Ibarat tumbuhan yang awalnya subur, hijau, nyaman dipandang, tiba-tiba menjadi kering kerontang. Ya, sehingga seolah-olah enggak pernah tumbuh. Nah, kemudian Allah menyampaikan kepada kita, ya, justru yang terbaik bagi kita itu adalah amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita, khususnya amal soleh dalam bentuk amal jariyah. Itu yang harusnya lebih kita utamakan, itu yang harusnya lebih kita dahulukan, khususnya dari sedekah itu sendiri. Ya, karena itu termasuk dari al-baqiyat as-shalihat. Al-baqiyat as-shalihat itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia yang pahalanya terus mengalir kepada kita bahkan ketika kita sudah di liang lahat. Itu namanya al-baqiyat as-shalihat. Khususnya dari sedekah itu. Ya, itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Kahfi ayat 46 ini. Kemudian juga dalam surah yang lainnya, dalam surah Al-Hadid ayat 20, ya, dengan ayat yang mirip-mirip juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau, hanya permainan belaka. Wa tafakhurun bainakum, dan bentuk berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Begitu pula bentuk, ya, kalian takatsur, menumpuk-numpuk, yang memperbanyak harta benda. Kama sali ghaitsin a'jabal kuffar, dan apa yang kalian lakukan dari menumpuk-numpuk harta benda, berbangga-bangga dengan harta benda, itu mirip seperti seorang petani, ya, yang dia menanam tanaman, lantas kemudian tanaman itu subur, hijau, nyaman dipandang. Fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama, kemudian tanaman itu menguning, lantas kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, lantas kemudian bagi mereka orang-orang yang numpuk-numpuk harta di dunia sehingga lupa dengan akhiratnya, lupa kepada Allah Azza wa Jalla, bagi mereka azab yang pedih, ya, azabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sungguh ampunan dari Tuhanmu dan keridhaannya itulah yang lebih baik dari kalian. Dan ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan yang melalaikan. Nah, ini, ya, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah isya? Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan bab ini pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.